mungkin udah nasib saya kayak gini gitu. Saya juga pengen gitu ada bantuan. Kami harus melewati jalanan yang sulit dan juga susah seperti ini. Ditambah kondisi pasien yang sedang lumpuh. Tim Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi Desa Sukamanah, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Desa ini dikelilingi pegunungan dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Desa yang kaya hasil alam, namun warganya tak kunjung sejahtera. Sekarang saya berada di Desa Sukamulya, Cianjur Selatan, dan kami akan menuju ke Desa Sukamanah, Cianjur Selatan. Dan untuk menuju ke sana kami memerlukan waktu kurang lebih 2 jam lamanya. Ayo Pak, jalan Pak. ...14 km jalan menuju Cibarengkok berupa jalan bebatuan dan tanah merah. Keadaan makin parah saat musim hujan tiba. Kondisi jalan yang rusak dan tanpa penerangan membuat sulit warga saat kondisi darurat. Setelah kurang lebih 10 km akhirnya kami sampai juga di Desa Sukamanah, dan di sini sudah terlihat ya bahwa hujan turun dan sangat menyulitkan perjalanan kami untuk sampai ke desa ini. Inilah Desa Sukamanah yang terletak di ujung utara kota Kecamatan Cikadu, berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung. Tanah yang subur membuat pertanian, perkebunan menjadi sumber utama rezeki warga. Dusun Cibarengkok adalah salah satu penghasil serai wangi terbesar di Cianjur. Setelah 6 bulan tanam, serai wangi dapat dipanen, dan setelah itu 1 tahun sekali serai wangi bisa dipanen 3 kali. Daun serai wangi akan tumbuh lebat bila nutrisi dan paparan cahaya matahari cukup. Jadi kita harus berhati-hati ketika mengarit serai wangi dikarenakan sisi dari daun serai wangi ini tuh tajam. Makanya ibu-ibu di sini juga mengenakan lengan panjang dan juga sarung tangan agar tidak tergores dengan luka. Saat musim penghujan, 1 hektar lahan ini bisa menghasilkan 3 ton serai wangi. Sayangnya, harga minyak serai wangi yang terus menurun membuat pemilik lahan enggan untuk merawat lahan mereka. Akibatnya, hasil panennya menurun hingga 1 ton saja. Beratnya tantangan kehidupan tak membuat Bu Iis patah semangat. Sebagai buruh serabutan, semua pekerjaan diambil buat menyokong ekonomi keluarga. Memang ini kalau setiap ibu ngeburuh tuh dibayarnya berapa? Kadang 30, kadang 35, sampai setengah hari. Ya saya juga terpaksa harus gimana gitu, karena saya punya anak lagi sakit. Saya harus berjuang buat anak saya, buat keperluan anak saya. Memang anak ibu sakit apa, Bu? Dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa nangis, pengen makan cuma nangis doang. Paling saya dikasih makan cuman 1 kali pagi, paling dikasih makan lagi siang kalau saya udah pulang kuli buruh. Gini, ini yang perlu diperhatikan khususnya bagi pemerintahan adalah mensejahterakan masyarakat bukan hanya dari jalan saja, tetapi dari segi kesehatan. Dikarenakan banyak warga kita yang masih belum mampu, padahal sebenarnya aksesnya ada. Salah satunya dengan mempergunakan BPJS. Jadi pemerintah harus lebih mengkontrol lagi, memberikan pengawasan lagi, khususnya dari segi kesehatan. Iis adalah salah satu potret warga yang hidup di pelosok desa. Kondisi ekonomi yang masih jauh dari kata layak semestinya mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Namun hingga kini terus terlunta dan hidup dalam kemiskinan. Kemudian serai wangi kami kumpulkan ke tempat ojek motor yang akan mengangkut ke tempat penyulingan minyak serai wangi.
karena turunan kebun siri ini cukup curam, jadi saya terjatuh dan terpaksa saya harus menggelindingkan si daun serai ini karena berat banget. Ini satu ininya aja 15 kilo. Setelah terkumpul, serai wangi diikat dan dinaikkan ke atas ojek gunung. Saya pun ikut menumpang di atas motor. Dan kurang lebih untuk ke tempat penyulingan sekitar 1 km ya Pak? Iya. Sekali jalan mengangkut ratusan kilo serai wangi, pemilik ladang harus mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000. Artinya, jika 3-4 kali pengangkutan, pemilik ladang serai harus mengeluarkan sekitar Rp200.000 per harinya. Akhirnya kami sampai juga di tempat penyulingan. Dan ini sangat bahaya sekali ya Pak perjalanannya. Dan kami akan mulai memproses buat menyuling dari hasil serai wangi ini. Kurang lebih 11 penyulingan dibangun dengan kapasitas rebus 500 kg serai wangi. Karena keterbatasan modal, pemilik penyulingan terpaksa membangun ketel berbahan besi seharga Rp10 juta. Berbeda dengan harga ketel stainless steel yang bisa mencapai Rp100 juta. Karena proses penyulingan ini adalah proses yang paling penting, sehingga untuk memadatkannya itu harus diinjak-injak menggunakan kaki supaya tidak ada ruang kosong dan menghasilkan minyak yang sangat banyak. Jika minyak serai hasil ketel besi hanya dihargai Rp150.000 per kilo, minyak serai yang dihasilkan ketel stainless steel harganya bisa mencapai Rp250.000 per kilonya. Jadi supaya minyak yang dihasilkan itu banyak, kami benar-benar harus menutup rapat dan jangan sampai ada daun yang keluar. Salah satu caranya, tekniknya dengan menggunakan kayu ini. Limbah daun serai wangi yang sudah kering tidak dibuang, namun digunakan kembali sebagai bahan bakar ketel. Perebusan dilakukan selama kurang lebih 4 jam untuk menyuling minyak serai wangi. Setelah mendidih, minyak serai yang keluar bercampur air akan terpisah di bak penampungan. Air akan dialirkan keluar melewati pipa pembuangan. Sudah terlihat ya, hasil dari penyulingan ini sudah ada 3/4 botol dan ini juga masih ada sisa-sisa minyaknya yang ada di jerigen ini. Dari 11 ketel yang dibangun, sayangnya hanya 2 ketel yang masih beroperasi. Mirisnya, ketel ini hanya beroperasi 2 hingga 3 kali sebulan. Salah satunya ketel milik Pak Odang. Ia terus berjuang agar ketelnya terus beroperasi, pun terkadang merugi akibat harga minyak serai yang tidak stabil di pasaran. Nah kalau kayak gitu Bapak, penghasilannya dari satu ketel itu berapa kalau di total-total Pak? Sekali nyuling? Sekali nyuling paling 600. Itu belum bayar buruh? Can buruh, can meser daun. Jadi bersihnya berapa Pak? Bersih nama paling 150. Nah kalau dilihat ya, penghasilan Bapak ini nggak seberapa, karena dari satu kali penyulingan itu 500.000 Bapak hanya pegang bisa 50-100.000 aja. Dan harga transportasi semakin naik, kemudian juga pembayaran sewa pabrik juga semakin naik, tetapi harga hasil dari minyak serai ini malah turun, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan harian dari Bapak sendiri. Berstatus desa berkembang dengan jumlah penduduk sekitar 1.700 jiwa, warga desa Sukamanah berharap memperoleh hak yang sama. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Salah satunya keluarga Bu Iis, Ikril. Anak pertamanya lumpuh akibat sakit yang berkepanjangan. Nah, pas pertama kali Ibu ngelihat tanda-tandanya itu, kenapa nggak langsung dibawa aja Bu ke rumah sakit Bu?
Ya begitulah, kalau itu kan susah jauh dibawanya, harus dibawa ke rumah sakit. Kendaraannya kan harus bayar juga mahal. Mungkin udah nasib saya kayak gini gitu. Saya juga pengen gitu ada bantuan di pemerintah, apa aja gitu bantuannya. Tapi nggak ada sama sekali. Kalau untuk BPJS gitu semuanya ibu juga nggak dapat, Bu? Nggak dapat. Saya pingin bikin kartu keluarga juga, nggak ada yang ngerespon. Saya juga udah ngasih uang sama orangnya buat bikin kartu keluarga, tapi sampai sekarang belum jadi. Saya pengen banget gitu punya kartu keluarga BPJS supaya ya buat anak saya berobat itu kan gampang gitu. Sekarang kan kalau nggak punya kayak gitu saya susah mau berobat juga. Kondisi ekonomi yang serba sulit membuat Iis terpaksa menunda pengobatan anaknya, Ikril yang sekarang berusia 11 tahun. Hingga saat ini Ikril terus menahan sakit dan hanya bisa tidur tanpa daya karena tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Dan sekarang Ikril mau kami tandu untuk nanti dibawa ke rumah sakit terdekat, yakni Rumah Sakit Soreang. Ya Pak. Fasilitas kesehatan di desa kurang memadai sehingga pasien dengan keluhan berat harus dibawa ke puskesmas yang berjarak sejauh sekitar 30 km di kota Kecamatan Cikadu. Akses jalan yang rumit membuat warga lebih memilih membawa pasien ke rumah sakit yang berada di Bandung. Sebenarnya nggak bisa dibayangkan dengan kondisi yang memperhatikan seperti ini, apalagi kami harus melewati jalanan yang sulit dan juga susah seperti ini. Ditambah kondisi pasien yang sedang lumpuh dan dia tidak bisa ngapa-ngapain selain harus menunggu hingga sampai ke rumah sakit. Jadi ini harus perlu dikontrol sama pemerintah setempat untuk memberikan fasilitas kesehatan yang terdekat supaya memudahkan warga untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Warga hanya bisa berharap mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dari pemerintah agar mereka mendapatkan fasilitas akses jalan darat dan fasilitas kesehatan yang memadai saat mereka jatuh sakit. Itu kenapa petani pingin mahal, karena daya beli obat sama yang lain-lain mahal.